sini kata ulama bimakna ridhahu anhu, Allah meridhai salat hamba. Allah cinta, kalau Allah mencintai hambanya itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, cinta di sini kata ulama adalah Allah meridhainya. Kalimat ahabba bi sighatil madhi wa fi riwayat ukhra innallaha yuhibbu fulan sighatil mudhari'. Ada kalimat dengan menggunakan fi'lul madhi, dalam riwayat lain dengan menggunakan fi'lul mudhari', ahabba yuhibbu. Innallaha idza ahabba 'abdan. Dalam riwayat lain innallaha yuhibbu fulan, idza ahab innallaha yuhibbu fulan, menggunakan fi'lul mudhari'. Itu maknanya kata ulama, kalau dengan menggunakan fi'lul madhi bahwasanya Allah di situ mencintai hambanya, dan fi'lul mudhari' dan fi'lul madhi takkid, penegasan, ditekankan, ditegaskan. Sebagaimana yang kita pernah kaji, sekalipun peristiwanya belum terjadi, tapi kalimat yang digunakan bukan fi'lul mudhari' tapi fi'lul madhi. Yang fi'lul madhi itu menunjukkan bahwasanya peristiwanya sudah berlalu padahal belum. Itu kata ulama ditakkid, untuk menegaskan bahwa peristiwa itu pasti terjadi. Contoh, dalam hadis yang kita pernah temukan, man shallal bardain dakhala jannah. Man shallal bardain, al-bardain dua waktu yang dingin. Dan di situ kata ulama tidak lain dan tidak bukan adalah sholat asar dan sholat subuh. Man shallal bardain, barang siapa yang mampu dan bisa memelihara dan menjaga sholat asar dan sholat subuh, kalimatnya lihat, dakhalal jannah, maka dia telah masuk surga. Itu kira-kira kalau kita terjemahkan, karena kalimat yang digunakan fi'lul madhi, kullu fi'lin yadullu ala husulil amal di zamanil madhi, menunjukkan peristiwanya sudah terjadi padahal masuk surganya belum. Lalu kenapa penggunaannya dengan fi'lul madhi? Kata ulama litakkid, untuk menegaskan bahwa orang yang mampu dan bisa memelihara dua waktu ini itu sudah tidak diragukan, tempatnya adalah surga. Tapi bukan berarti hanya dua ini, jangan sembahyang main kada, keliru pemahamannya. Oleh ulama menyebutkan kenapa hanya dua waktu ini yang disebutkan sementara yang lain tidak. Apa hanya dua ini yang kita perlu kerjakan? Tidak, tetap 5 waktu. Tapi kenapa disebutkan hanya dua ini? Karena kata ulama, dua waktu sholat ini merupakan waktu sholat yang terberat dalam pelaksanaannya bagi kita orang yang beriman. Itu yang paling sulit untuk dikerjakan. Orang munafik itu dua juga, satu waktu isya, dua waktu subuh. Kenapa? Karena dua waktu ini kadang-kadang melihat. Waktu isya mereka sibuk dengan malahi, hiburan-hiburan malam. Waktu subuh mereka sedang melawat tidur. Maka dua waktu ini tidak terlihat atau tidak ada yang melihat dan yang menyaksikan. Maka orang munafik itu termasuk satu di antara ciri yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas.
Tuh orang munafik itu hendaknya dilihat. Namun kadang melihat, mulainya melaksanakan, malas dia mengerjakan. Awas, itu ciri orang munafik. Hati-hati jangan sampai itu ada pada kita. Dilihat orang semangat ibadah, kadang-kadang melihat lalu boleh hebat ibadah, itu munafik. Ciri orang munafik gitu. Disebutkan ketika diperintahkan sholat mereka malas dan mereka kepengen dilihat. Subuh dan isya itu kadang banyak orang yang melihat, makanya malas mereka sholat, berat betul rasa. Afdalus shalah inda munafiqin salatul isya wa salatul subh. Salat di antara 5 waktu yang terberat bagi orang munafik adalah salat isya pertama dan yang kedua salat subuh. Tapi bagi orang yang beriman itu salat yang paling berat dalam pelaksanaannya juga 2, 1 salat asar, 2 salat subuh. Itu bagi orang yang beriman. Maka wajib dilalahnya, kata ulama, kok bisa dengan 2 waktu ini disebutkan dan jaminannya surga? Maknanya bahwa orang yang mampu dan bisa melaksanakan 2 waktu ini, padahal 2 waktu ini waktu yang sulit dilaksanakan, maknanya yang sulit saja bisa, apalagi yang gampang. Yang sulit saja dia kawat melaksanakan, yang sulit saja dia bisa mengerjakan, apalagi yang mudah. Maghrib mudah, maka banyak orang melihat kalau sudah maghrib itu paling mudah untuk dikerjakan maghrib, karena orang melihat banyak. Makanya sembahyang kita sholat maghrib itu jamaahnya lebih banyak daripada di waktu subuh. Zuhur juga demikian, lebih banyak dibandingkan asar. Perhatikan di masjid kita, antara zuhur dengan asar tetap banyak zuhur jamaahnya daripada asar, padahal sama-sama sholat wajib. Zuhur wajib, asar wajib, tapi kenapa banyak jamaah zuhur ketimbang asar? Nah, itu tadi. Antara maghrib, isya dan subuh itu yang paling banyak maghrib, isya termasuk diantaranya, subuh paling sedikit. Maka kata ulama, kalimat madhi, fi'il madhi yang digunakan dalam hadis idza innallaha idza ahabba fulan, idza ahabba 'abdan, artinya ada diragukan lagi Allah benar-benar cinta kepada hamba-Nya. Itu mentakkidkan. Sementara kalau kita temukan hadis yang menggunakan dengan fi'il mudhari, innallaha yuhibbu fulana, ahabba fi'il madhi, yuhibbu fi'il mudhari. Itu kata ulama dalilun 'ala al-istimrar. Itu menunjukkan bahwa kecintaan Allah kepada hambanya yufidul istimrar, berkelanjutan, berketerusan. Bukan cinta saat itu hilang kemudian tidak, tapi yufidul istimrar. Itu makna kalimatnya. Jadi kalau kita temukan ada hadis yang menggunakan kalimat madhi itu takkid, ada hadis yang menggunakan kalimat fi'il mudhari itu yufidul istimrar, berkelanjutan dan berketerusan. Maka lihat dalam Al-Quran itu orang yang beriman, orang yang bertakwa itu, coba kita lihat dan perhatikan apa yang Allah gunakan kalimatnya dalam menjelaskan kriteria orang yang bertakwa. Tidak usah jauh-jauh buka surah Al-Baqarah di awal surah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Allah teraskan, Allah tegaskan, Allah jelaskan man humul muttaqun, siapa mereka yang bertakwa itu. Alladzina, lihat kalimatnya, yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fi'il mudhari semuanya. Bukan alladzina amanu, tidak. Bukan juga walladzina aqamus shalah, tidak. Tapi alladzina yu'minuna bil ghaib. Fi'il
mudhari' yufidul istimrar. Artinya orang yang bertakwa itu imannya berkelanjutan sampai mati. Hatta ya'tiyakal yaqin. Yakin di situ al-maut, kematian, sampai mati membawa iman. Ini ada orang beriman di tengah perjalanan hidup keluar dari iman, murtad, na'udzubillah. Itu kadang masuk dalam kategori muttaqun. Walaupun banyak amalannya, sembahyangnya rajin, sedekahnya rajin, zakatnya dikeluarkan, hajinya setiap tahun, umpama umroh setiap tahun, banyak beramal. Sebelum wafat mati dalam keadaan beriman, habis semuanya. Fakat haqqqa amaluhu, musnah seketika amalannya, kada ada nilainya lagi. Kenapa? Imannya hilang. Kayak anak masuk kotak pun amun iman sudah hilang. Makanya disebutkan yu'minuna bil ghaib yufidul istimrar. Orang yang bertakwa itu beriman sampai dia wafat, mati dalam keadaan beriman. Terus apa lagi? Wa yuqimuna shalah. Salatnya tidak pernah ditinggalkan. Bukan hanya rajin ketika hendak haji, setelah datang hajinya ada juga kayak itu. Seminggu sebelum berangkat haji rajin sembahyang, seminggu setelah balik dari Makkah rajin sembahyang, limbahnya hilang, ada semangat kamu lagi. Mana akhirnya? Maka rajinnya sembahyang hanya waktu tertentu aja. Padahal yuqimuna shalah, lagi-lagi mestinya orang yang bertakwa itu nak ada suah meninggalkan sholat, yang senantiasa mendirikan sholat. Sholatnya bukan hanya asal-asalan, makanya disebutkan yuqimuna, bukan yusalluna. Kita pernah sampaikan kalimat yuqimuna menunjukkan sholatnya berkualitas, bukan hanya asal-asalan. Kalau sholatnya hanya asal-asalan, itu hilang iqamatus sholahnya. Makanya di dalam Al-Quran Allah sebutkan fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Allah tidak sebutkan fawailul lil muqiminas sholat, celakalah orang yang mendirikan sholat, kata, tapi Allah katakan fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat itu. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun, lalai dalam salatnya. Artinya asal-asalan saja, waktunya kada diperhatikan, pelaksanaannya yang penting terlaksanakan. Nah, itu celaka. Niatnya bukan mengharap ridha Allah, sekedar salat, celaka ujar Allah. Alladzina hum an salatihim sahun, tunang sahun, lalai. Tapi kalau muqimuna shalah, itu salatnya berkualitas. Itu salatnya berkualitas. Makanya wa aqimis shalata li dzikri. Dulu ada tulisan di atas. Tutup sudah tulisannya. Kalau tidak khilaf dulu tulisannya ada innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Bukan washolli, tapi wa aqimis salata li dzikri, dirikan salat. Kalimat iqamatus salat itu berbeda. Makanya orang yang bertakwa itu bukan hanya sekedar salat saja, tapi yang mendirikan salat. Ia perhatikan waktunya, ia perhatikan kaifiatnya, ia perhatikan zahir dan batinnya, yang benar-benar shallu kama ra'aitumuni usolli. Kita kadang-kadang hanya melihat tentang kaifiatnya aja. Ujar Rasul, lihatlah kayak apa aku sembahyang, sembahyanglah kamu seperti kau melihat aku sembahyang. Kayak apa kita melihat Rasulullah kadang-kala. Makanya dari guru kita dari gurunya, gurunya darinya, dari guru sampai sahabat langsung dari Rasul. Bukan hanya kaifiatnya saja tentang pelaksanaan yang muftatihatun bin takbir wa muftatimatun bin taslim, tapi lihat kayak apa waktunya. Kita kadang terperhatikan itu. Coba lihat dalam satu hadis, ini patut menjadi bahan renungan bagi kita. Dari Sayyidah Aisyah
yang beliau tahu betul bagaimana kehidupan Rasul dalam sehari-hari. Makanya di situ kata ulama hikmah kenapa Rasulullah diperintahkan menikahi Sayyidah Aisyah. Memang orang yang cerdas. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah tentang apa yang dilakukan oleh Rasul dalam berkehidupan sehari-hari. Hatta urusan pribadinya, urusan mandi junubnya, hadisnya dari Sayyidah Aisyah. Apa kata Sayyidah Aisyah? Ketika ditanya suila anni mada fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ahli. Sayyidah Aisyah pernah ditanya ketika Rasul berada di rumah atau bersama dengan istrinya, ma fa'ala Nabi, apa yang dilakukan oleh Rasul? Lihat kata Sayyidah Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah bersama dengan keluarganya, bersama dengan istrinya ketika di rumah, yakhdum ahlah, beliau membantu apa yang dilakukan oleh sang istri. Maka suami kadang menjadi masalah amun sekadar berulah atau bekerja atau berbuat dan melakukan pekerjaannya sendiri tanpa harus dengan istri dituntut untuk melakukan. Apalagi amun bini kita di rumah sibuk, maka banyak gawian ini, banyak gawian itu, sekedar baulah teh ulah sarunganan, kadang mesti harus menanti bini ulahkan teh, ulahkan kopi. Maka bini belum lagi selesai gawiannya ini, gawiannya itu, hakun menunggu sejam hanya tak ulah kopi, daripada ceklek hidupkan kompor, selesai. Kan simpel. Kadang mau olah ribet hidup kita, hendak minum teh aja karena kelawasan tadi tulang ke warung jadinya berjam-jam di warung, bini kita di rumah sibuk di rumah. Nah ini patut untuk kita jadi renung, jadi kita bahas renungan. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah kalau di rumah yakhdum ahlah, dia membantu. Mana nang kada kawan dilaksanakan, dilakukan tepat. Jadi kada jatuh martabat haibah seorang suami kalau sekadar berulah kopihan ada jatuh. Kalau sekadar umpama menyapu kamar, menyapu lantai, kada jadi masalah. Kada jatuh harga martabat seorang suami itu. Bantu bininya, jangan bini hanya nang disuruh kerjakan ini, kerjakan itu, sapu ini, sapu itu, tertinggal sedikit ratik, sarik kita. Rasulullah melakukan itu. Tapi ingat, lihat lanjutan hadis, jangan berhenti di situ. Karena umpat semuanya gawian bini ini, nama menggawi itu. Ada kayak itu. Apa kata Rasul? Apa kata Sayyidina? Lihat kelanjutan hadis. Wa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Tapi ketika beliau bekerja atau membantu pekerjaan istrinya, saat ketika waktu sholat tiba, beliau tinggalkan semuanya. Beliau tinggalkan kharaja ila shalah, beliau langsung ke masjid sholat. Nah ini satu di antara yang mesti kita perhatikan juga. Jangan hanya kaifiatnya tentang bagaimana pelaksanaan, bagaimana takbir Rasul, bagaimana Rasul mengangkat ke telapak tangan, bagaimana Rasul rukuk, bagaimana Rasul sujud. Bukan hanya sekedar itu. Waktu pelaksanaan Rasul ketika waktunya tiba, sesibuk apapun pekerjaan yang digeluti dan dikerjakan, beliau tinggalkan. Mampukah dan kita kayak itu? Kita mau pas berjualan, apalagi sibuk, kayak lagi melayani orang, apalagi kalau sampai dari pagi buka toko, kadang-kadang masuk, pas azan berkumandang zuhur, tiba-tiba ada anak masuk, anak ketakut, nanya, ini pelaris, tinggalkan, ada pelaris belum dilayani, bisa luput supaya jamaah zuhurnya. Enak aja, layani dulu, layani. Allah orang sembahyang zuhur belum dia tuntas layanan. Ujung-ujungnya apa? Enak dulu lah Pak Haji, kada betakon dulu, kada jadi juga. Zuhurnya luput, dagangannya kada jadi, luput dua-duanya. Nah, itu kita. Saya pernah ceritakan dulu, pernah saya lihat di sini. Yang buka lapak, jual buah-buahan. Dulu orang tua nonton tahun kapan gitu.
asar yang buka di jalan Sudirman, buka antarnya jualan apa gitu, buah-buahan sudah ditata, azan asar. Ini waktu Ramadan kalau tidak salah, azan asar Ramadan, pokoknya waktu sholat tiba beliau sudah ditata tadi, ada orang singgah yang tadinya mau singgah menakoni, anak menawar, anak menokar. Apa ujarnya? Maaf, kalau bilang ke masjid itu tutupnya ada dilayaninya, tinggalkannya barang tadi setelah ditata, tutupnya dengan kain, dengan terpal, tinggalkannya ke masjid. Ada orang anak menokar, ada dilayaninya, aku coba. Kita belum sanggup kadang kayak itu, kita kadang besi toko. Ini bukan besi toko, lapak aja berjualan, tapi ini kadang peduli dengan keuntungan dunia, ini harusnya lebih mengutamakan keuntungan akhirat. Tinggalkannya. Belum melihat itu, Masya Allah. Ini luar biasa. Anak nokar orang kada dilayaninya, alasannya ke masjid. Idza ta'aka fa'jib. Kalau sudah Allah nak memanggil, kada peduli lagi. Kita kadang-kadang amun orang nak memanggil kita, kita siap. Apalagi pimpinan kayak apa aja, touring kita istirahat, bunyi telepon. Pimpinan suruh sekarang juga ke kantor, umpamanya. Sekarang juga laksanakan, bangun kita. Itu pimpinan yang menyuruh, atasannya memerintah. Lalu ketika Allah nak memanggil, ujar kita kaina dulu, masih bertawar kita kaina dulu nanya. Ini patut kita renungkan, makanya fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, yang melalaikan sholatnya. Kata ulama, satu di antara yang melalaikan sholat, yuakhiruna an awqatihim, menunda-nunda sholat di dalam waktunya. Kaina, habis waktunya hanya kata sembahyang. Itu termasuk sahur di situ kata ulama tafsir. Baik, kita makan. Ini maknanya bedanya kalau kita temukan dengan fi'il madhi takkid, menunjukkan bahwa peristiwa itu pasti akan terjadi walaupun belum terjadi. Tapi kalau kita dapatkan dengan menggunakan fi'il mudhari yufidul istimrar, itu berkelanjutan, berkesinambungan, berketerusan, bukan hanya sekedar sekali lalu ampe kadang. Kayak itu juga Allah cinta kepada hamba ini selama hamba itu tadi melakukan apa yang menjadikan Allah cinta kepadanya. Baik, ini makna kalimat innallaha idza habba ahdan. Wa qul, kita lanjut, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, fayuhibbuhu Jibril, thumma yunadi Jibril di sama, inna Allah qad ahabba fulan fa ahibbuhu, fayuhibbuhu ahlu sama. Wa qad jaa inda Ibnu Mubarak min tariq al-Auza'i an al-Mutlaq bin Khamd qala idza radiyallahu azza wa jalla an 'abdin nada Jibril fa ta'khudhuhu kal ghashwah ma syaa Allah fa idza afaqa qala labbaika ya rabb فيقول إني قد رضيت عن فلان وصليت عليه فيقول الملائكة صلى الله عليه حتى ينتهي ذلك إلى الأرض. وأمره قال فإذا أبغض, dan seterusnya. Kalimat ketika Allah cinta kepada seorang hamba, lalu Allah panggil Jibril, Allah serukan kepada Jibril. Kenapa Jibril bukan para malaikatnya? Kata ulama, wa fi taqdimil amri bidzalika li Jibril qabla ghairihi minal malaikah izhar li rafi'i manzilatihi 'inda Allah ta'ala 'ala ghairihi minhum. Itu menunjukkan bahwa kedudukan Jibril itu tinggi di sisi Allah ketimbang malaikat yang lain. Sayyidul malaikah itu Jibril. Jadi pimpinannya itu nanti dipanggil oleh Allah. Jadi pimpinan kepalaannya sudah Allah beritahukan, karena kepalaannya nak memberitahukan kepada bawahannya. Ternyata kalau kita lihat sistem itu apa? Birokrasinya lah kalau gitu ya, tidak langsung kepada bawahan,
Allah memberikan kemuliaan. Di situ kata ulama, kenapa kata Allah sampaikan aja kepada seluruh malaikatnya bahwa Allah cinta pada bulan ini, biar malaikatnya tahu seberapa. Tapi kenapa? Melalui Jibril. Karena Jibril yang menginformasikan kepada masyarakat, pada malaikat yang lainnya. Itu menunjukkan birafi'i manzilati Jibril ala ghairihim, menunjukkan kalau Jibril itu punya kedudukan. Maka kemuliaan Allah berikan. Tidak serta-merta Allah langsung beritahukan kepada seluruh malaikat, tapi melalui perantaraan Jibril. Jibril yang menginformasikan kepada yang lain, berarti malaikat yang lain tahu Jibril ini kedudukannya lebih dibandingkan dengan mereka. Itu kayak itu juga kita. Biasanya atasan kada langsung ke bawahan. Tuh, ikuti dulu kepalanya. Namun hendak menginstruksikan, mana kepalanya, informasikan, perintahkan kepalanya, karena pimpinannya menginformasikan untuk sampai ke bawahannya. Nah, itu birokrasinya seperti itu. Jadi tidak serta-merta langsung pimpinan ke bawah, itu berarti kada menghormati, kada menghargai atasan daripada bawahan. Berarti saling memberikan penghormatan itu perlu, saling menghargai. Makanya kalau guru saya bilang ada, kalau di pondok-pondok itu hormatilah bila mana engkau ingin dihormati. Jangan kita hanya hendak dihormati, tapi orang kita hargai, kita hormati. Kita hendak dihargai, tapi kita menghargai orang kada mau, kada suah. Kita makan hendak dihargai, tapi menghargai orang kada. Itu keliru. Hargailah orang, maka muliakanlah orang lain, maka orang akan memuliakan kita. Maka ada ta'awunnya. Dan kemuliaan seorang itu bukan diukur dengan duniawi, tapi diukur dengan ketakwaannya. Kita tutup aib orang lain, Allah akan tutup aib kita, kan begitu. Kita kadang hendak menutup, kita hendak aib kita ditutup, tapi aib orang kita bongkar. Kayak apa? Ujar Allah, ujar Rasul, man satara musliman satarahu Allahu yawmal qiyamah. Barang siapa yang menutup akan aib seseorang, Allah akan tutup aibnya. Kadang-kadang kita nak ada isi aib, semuanya kita punya kekurangan, semuanya kita punya celah, punya aib, punya salah. Itu tinggal kita aja lagi. Kadang aib orang kita bongkar, kita beberkan, kita viralkan aib kita. Maka kadang bisa lebih daripada mereka. Itu apa? Pepatahnya gajah pakuman di seberang lautan tampak, gajah di peluk mata kadang kelihatan. Itu bising kita dengan kekurangan orang, kekurangannya lebih gatal lagi dari orang yang kita bisingkan. Maka perlu introspeksi diri. Nah, ini yang mesti kita terapkan dalam kehidupan kita. Jangan, maka kata ulama, jangan sampai dengan kita andai dapat pujian orang lalu bangga kita dengan pujian itu. Jangan. Justru dengan pujian itu mestinya kita tambah malu kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang memuji kita kada tahu aib kita. Kenapa mereka kada tahu kekurangan yang ada pada kita? Karena Allah yang menutupinya. Itu kalau Allah menutupi aib kita, sehingga yang terlihatkan oleh orang lain pada kita hanya kebaikan. Sebab karena orang melihat kebaikan itu ada pada kita, lalu kita dihormati, lalu kita dimuliakan, lalu kita disanjung. Andai aib yang ada pada diri kita Allah tampakkan, orang itu tahu ada aib pada kita, kadang mungkin dia memuji. Kadang mungkin dia memuji kalau kita ada aibnya. Kadang aib kita itu ditutup oleh Allah dan terlihat akan hanya kebaikannya, maka kita dapat pujian. Yang memuji lantaran kada tahu kekurangan kita, tapi yang maha tahu Allah. Maka dengan pujian itu jangan bangga kita. Kita malu kepada Allah, ya Allah, Engkau tutup aib hamba sehingga makhlukmu, hamba-hambamu memberikan pujian kepada hamba. Umat gajah, Masya Allah, alim benar orangnya, kada tahu kekurangan kita.
rajin ibadahnya, dia kadang tahu kekurangan kita. Yang dermawan benar orang yang dia kadang tahu kekurangan kita. Makanya ia puji. Saat ketika tahu akan kekurangan kita, hilang seketika puji. Dan itu terjadi. Kita banyak lihat kejadian dalam kehidupan kita yang tadinya disanjung, yang tadinya dieluk-elukan, yang tadinya dihormati. Tapi ketika Allah bongkar sedikit saja aibnya, berbalik. Yang tadinya dihormati, dihinakan, yang tadinya disanjung, dicaci maki. Itu satu makna. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Allah muliakan orang yang dikehendakinya dan Allah hinakan orang yang dikehendaki. Maka jangan sombong kita karena pujian. Justru kata ulama, kita malu saat dipuji oleh makhluk. Karena yang memuji bukan Allah. Karena makhluk kada tahu aib kita, tapi Allah Maha tahu kekurangan kita. Kita hendaknya dapat pujian dari Allah. Maka cari pujian itu, pujian Allah bukan pujian makhluk. Kan pujian itu, kalau ulama katakan pujian Allah, pujian Khalik kepada Khalik. Ada pujian Khalik kepada makhluk. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pujian Khalik kepada Khalik. Allah memuji ini. Lalu kemudian pujian Khalik kepada makhluk. Nah, itu nang biayanya. Apa ujar Allah? Inna wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wahai Muhammad, sungguh engkau adalah orang yang berakhlak yang mulia. Itu Rasul dipuji. Siapa yang memuji Allah? Ada pujian makhluk kepada Khalik, kita memuji Allah. Ada pujian makhluk kepada makhluk, antara makhluk memuji makhluk. Boleh apa tidak? Boleh. Kita pernah sampaikan, yang penting syaratnya terpenuhi dua berdasarkan hadis. Kita pernah temukan hadis, ada kabilah dari Yaman datang ke kota Madinah dalam keadaan lusuh, perjalanan jauh, ada sabaran, langsung menjumpai Rasulullah. Tapi ada seorang di antara rombongan yang kada hendak langsung menjumpai Rasulullah. Ia berbenah diri dulu, ada tergesa-gesa, ia berbenah diri untuk takzim kepada Rasul. Lalu mendatangi Rasul, melihat itu, apa kata Rasul? Innallaha yuhibbuka. Allah cinta kepadamu dengan dua sifat yang ada pada dirimu. Nah, itu Allah. Rasul puji. Satu al-gunah dan yang kedua al-hilm. Allah senang dengan dua sifat yang ada pada dirimu, kata Rasul. Itu Rasul memuji orang itu dengan dua sifat yang Allah cintai pada dirinya. Satu al-gunah. Al-gunah itu tidak tergesa-gesa, tapi pasti gerakan. Yang kedua al-hilm, sifat lembut, tidak kasar, dipuji oleh Rasulullah. Maka atas dasar hadis ini, kata ulama, boleh kita memuji seorang. Antara hamba dengan hamba, antara makhluk dengan makhluk, kita boleh memuji, memberikan pujian itu boleh, asalkan satu, orang yang kita puji kada sombong. Amun sombong bukan berdosa. Amun berdosa yang membuat dia sombong kita, maka kita pun juga tidak dibenarkan untuk melakukan al-man'u bi syai' man'un an wasa'il. Itu kaidahnya. Larangan terhadap sesuatu, maka apa yang membuat larangan itu terjadi pun juga hukumnya terlarang. Sombong tidak dibenarkan. Innallaha la yanzuru, apa dalam hadis? Allahumma shalli ala Muhammad. La yanzuru Allah ila man jarata wa khuyala. Dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Sombong tidak dibenarkan. Maka apa yang menjadikan orang itu sombong? Apa dia? Pujian. Pujian juga tidak dibenarkan. Kalau menjadikan orang yang kita puji sombong, ampun kata silakan puji. Itu satu syaratnya. Dan yang kedua, fakta realita sesuai dengan kondisi dan kejadiannya. Rasul memuji ini orang karena memang nyata dua sifat itu ada padanya. Jangan memuji tapi kada sesuai faktanya, cuma anjung dalamnya. Tak karena pulang anjungan, itu bahaya loh. Saya sering katakan,
Ada orang menyumbangkan lagu waktu acara pengantinan. Oh, semangat PD-nya luar biasa, percaya diri. Songeng telinga, sudahlah suaranya kada nyaman, malas pulang. Tapi PD-nya luar biasa. Selesai nyanyi, duduk di kita puji, mantap. Awas, 15 menit kemudian naik pulang ke panggung. Tuh anjungan, nang anjung tuh ada bujur juga. Karena orang itu tuh jangan dianjung-anjung, jadi sudah kada nyaman suaranya. Kita puji, kalau jadi ya naik pulang, aja orang naik pulang, nyumbang pulang lagu. Tadi lagu Melayu, ini lagu India pulang. Tuh ada nang itu tuh, nang anjung tuh juga ada boleh. Baik. Ini disebutkan dan dijelaskan. Jadi dalilun ala rafi manzilatil Jibril, menunjukkan bahwa Jibril punya kedudukan yang lebih di sisi Allah ketimbang daripada para malaikat yang lain. Qala wa yuqadu min hadzal hadits al-hathu ala tawfiyati a'malil bir ala ikhtilaf anwa'iha fardiha wa sunnatiha wa yuqadu minhu aidan kathratu tahdhir 'anil ma'asi wal bidah li'annaha mawannatu suh. Dan di sini kata ulama menunjukkan hadis bahwasanya al-hathu ala tawfiyati a'malil bir, untuk supaya kita senantiasa melakukan kebaikan, dianjurkan untuk menanamkan kecintaan Allah kepada kita. Kita pernah sampaikan pada kajian yang sebelumnya sebagaimana yang disebutkan oleh ulama, wa anna hadzal ridha innama mansya'atuhu taqarrubul 'abdi ila rabbih. Bagaimana kita bisa mendapatkan kecintaan Allah? Tidak lain dan tidak bukan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Wa afdalu ma yataqarrabu bihi al-'abdu ila rabbih al-fara'id tsumma tawafil. Dari perkara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, dari sekian amalan-amalan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, satu adalah faraid, dua adalah nawafil. Faraid yang wajib untuk kita kerjakan, nawafil yang sunnah. Itu dua. Hadis kita pernah sampaikan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Tidaklah dengan aku lebih mencintai hamba-Ku untuk dia mendekatkan dirinya kepadaku dari apa yang telah aku wajibkan. Artinya yang diwajibkan Allah poin utama. Baru wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Setelah yang wajib dikerjakan, selama hamba-Ku terus mendekatkan dirinya dengan yang sunnah, maka aku cinta kepadanya. Makanya kata ulama, mahabbatullah kita dapatkan dua. Satu dengan melakukan yang wajib, dua dengan menambahkan perkara-perkara sunnah. Ini makna kalimat daripada apa yang disebutkan oleh ulama di dalam hadis. Thumma yuwa lahu al-qabul fil ardi wa ja'a fi riwayat at-Tirmidzi bi ziyadah. Fadzalika qaulullah innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan yang beramal soleh, maka niscaya Allah akan cinta kepadanya. Wudda itu mahabbah. Wa yarja fi riwayat, dalam riwayat lain mawaddah kecintaan, al-wuddu al-mahabbah. Jadi sampai ketika Allah beritahukan kepada Jibril dan Jibril memberitahukan kepada para malaikatnya, dan seluruh malaikat cinta kepada orang yang Allah cintai. Ini poin utama. Ini kada kalah penting. Kita jangan berharap mencari cinta makhluk. Kalau Allah, saya ulangi, ketika makhluk mencintai kita, belum tentu Allah mencintai kita. Tapi kalau sudah Allah mencintai kita, itu semua makhluknya akan ikut mencintai kita. Kalau ibarat bahasa kita,
apa itu peribahasa, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, itulah kira-kira. Makanya jangan cari mahabbatun nas, cari mahabbatullah. Kalau mahabbatun nas yang kita cari, belum tentu Allah ridho. Saya pernah temukan dalam satu kitab Minhajul Qasidin Ibn Qadamah, itu disebutkan di dalam kitab itu satu di antara faktor yang menjadikan kita bermaksiat kepada Allah karena mencari ridho nas, karena kita mencari ridhonya manusia. Saat ketika kita akan melakukan ini, tahu kita kada bujur, tahu kita ini kada bujur secara hukum agama kada benar, tapi karena kita takutan kada dicintai oleh manusia, lalu kita kerjakan. Hujan, gak usah jauh-jauh, laki bini dalam rumah tangga, bininya minta tuntutan yang banyak, kemampuan laki terbatas. Ujang nang bini tukarkan aku ukur kayak beturang tengah yang bisa memicinkan bini, licin selicin-licinnya. Orang bisa, kenapa aku kata? Kapan perlu pelalat sehingga keplesetnya tuh, saking licinnya kayak orang glowing pokoknya. Jalan laki mahal ukurnya, jalan bini aku pada mau tahu mahal kayak apa? Duit belum ada. Pokoknya, nah, kalau sudah pokoknya tuh ada mau tahu lagi. Ini lagi pemikiran, ujung-ujungnya apa? Korupsi. Karena apa? Takutan kada diridhoi bini, takutan kada diridhoi oleh bini. Ini kita makhluk. Sementara ujar Allah menipu, mencuri, haram hukumnya. Ada peduli kita, yang penting bini ridho dengan kita. Apalagi kada dapat jatah. Jangan bini amun kada dituruti, pokoknya kada ada jatah. Bingung ya. Nah, paksa mau umpati. Itu kena ridho nas nabi cari. Coba kita cari ridho Allah. Kalau sudah ridho Allah dan kita dapat, itu makhluk semuanya, malaikat penghuni langit cinta dengan kita, penghuni dunia pun akan mencintai kita. Maka kita beramallah yang cerdas. Mencari ridho, jangan cari ridho nas, cari ridho Allah. Kalau sudah Allah ridho, makhluknya semua akan ridho. Tapi kalau kita mencari ridho nas, belum tentu Allah meridhoi kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.